Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap sidang jemaat kekasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Ada kesempatan hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menjalani hidup ini, itu semua karena kasih-Mu, menikmati sukacita dan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Itu semua juga karena kasih-Mu. Bahkan Engkau membuka lagi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama hari ini memuji memuliakan-Mu, mendengarkan merenungkan firman-Mu. Berperkaralah, nyatakan kuasa-Mu, sertai kami, layakkan ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-32 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Demikian firman-Nya. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema tetap tekun dalam janji Allah. Tontong bantang untayan pangaluna puang matua. Keep prospering in God's promise. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan kehidupan beriman kepada Kristus adalah realitas kehidupan yang akan selalu ditemui sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Persoalannya adalah, mampukah kita menghadapi tantangan itu jika persoalannya terlalu berat? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya, orang percaya hendaknya tidak tergoda oleh godaan dunia yang dapat membuat mereka meninggalkan imannya. Jelas dalam ayat yang ke-34. Nah, sekalipun orang percaya akan mengalami banyak hinaan dan penganiayaan, namun penulis kitab Ibrani ini sangat berharap agar penderitaan yang dialami oleh orang percaya
tidak akan menggoyahkan iman dan semangat yang tetap percaya kepada Kristus. Jelas dalam ayat 32 sampai 33. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sekalipun orang percaya kehilangan sesuatu di dunia ini, namun mereka tidak kehilangan janji Allah. Ayatnya yang ke-35. Janji Allah itulah yang akan membuat orang percaya kuat serta mampu bertahan dalam ketekunan dan dengan hati yang selalu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan ketika menghadapi pergumulan dalam dunia yang penuh tantangan. Ayat 36. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Yakin dan tetaplah percaya bahwa di dalam Kristus akan tiba saatnya semua jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia. Karena janji Allah pasti dinyatakan bagi mereka yang tekun dan setia percaya kepadanya. Karena itu, tetaplah berdoa agar kita memiliki kekuatan iman yang teguh kepada Allah. Sehingga sekalipun tantangan datang mengganggu, hendaklah kita tetap tunduk pada Allah. Karena kasih Allah akan menyelesaikan segala masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa di surga. Firman-Mu sudah Engkau perdengarkan, teguhkan kami, mengaminkannya dalam hidup kami. Tetap tekun dalam janji Tuhan, meskipun kehidupan yang kami jalani tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Banyak hal-hal yang membuat kami bergumul, buat kami kecewa, berduka cita, bersedih hati. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan, menguatkan kami untuk bertekun, menanti janji-Mu. Teguhkan kami selalu, mampukan kami selalu memegang kebenaran firman-Mu. Menyatakan buah-buah iman dalam segala situasi dan kondisi dan di segala tempat. Terima kasih Bapa di surga. Dan dengan keyakinan bahwa Tuhanlah harapan kami, maka kami terus berserah menyerahkan hidup kami. Menyerahkan segala pergumulan, kesulitan, dan persoalan pergumulan dalam hidup ini yang dialami oleh segenap jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan hidup, kami menderita pergumulan-pergumulan karena keluarga, pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Teguhkan harapan, teguhkan iman dan pengharapan kami. Karuniakan kami sukacita dan keteguhan di dalam menjalani semua itu. Mampukan kami memuji memuliakan Engkau selalu sepanjang hidup kami. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan. Dan yang berada di dalam kelemahan tubuh seperti kakek Rama atau ayah dari Ibu Sria Silambii Rantai Padang yang saat ini dirawat di rumah sakit di Toraja. Nyonya Peter Tenah, Ibu Yudit Sagena, hamba-Mu Bapak Pendeta Kristoporus Sampai Toding, Saudari Noviani Matu, Bapak Peter Ronda, Bapak Yokobus Pagiling Alfarendra, Nyonya Marte Balle, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohanis Pasolang, Bapak Niko Duma, Bondang Lande, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen.
Oma Keti, Saudari Liliana, Nyonya Ganna Pabisa, Natasia, Bapak Daniel Rombe, Bapak Markus Salamba, Nyonya Yuliana Paloan, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante. Kami juga berdoa buat Felicia Lakbi, Bapak Ruben Siang, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes El Boko, Bapak Eli Roy Kapo, Gracia yang sudah dipulihkan, Tuhan semakin memulihkan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, dan seterusnya. Kami percaya Tuhan mengasihi dan selalu memberkati dalam hidup mereka, meneguhkan iman pengharapan dan bahkan menyembuhkan mereka. Kami pun menyerahkan hidup kami dalam masa Adventus ini, merenungkan dan memaknai masa penantian akan penggenapan janji Tuhan. Kami juga percaya hidup kami akan baik-baik saja dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Kami berdoa buat jemaatmu, gerejamu, perlengkapi selalu untuk menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini. Pemerintah, bangsa, dan negara kami, Engkau memampukan mereka dalam menyatakan tanggung jawab. Kami percaya juga bencana-bencana yang ada di mana-mana, Tuhan tidak membiarkan umat-Mu, dan Engkau menjaga melindungi kami selalu. Ampuni kami ya Bapa di surga, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada saat ini, diberkatilah kita sekalian, dan kiranya Tuhan jaga dan melindungi kita, dan kami sampaikan ucapan terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan dipuji dan dimuliakan.